adik-adik Wonderful Kids. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semuanya luar biasa, baik? Luar biasa Tuhan Yesus baik. Wah, tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai ibadahnya jangan lupa Alkitabnya dan duduk yang manis ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami Tuhan sukacita sampai hari ini. Engkau masih memberikan adik kami kesehatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan hari ini adik kami Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan mereka memuji memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan biarlah Tuhan Engkau menjamah hati adik-adik Wonderful Kids. Syukur bagimu, haleluya, amin. Hayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hayo adik-adik. Wonderful Kids, ini saatnya kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik semuanya angkat tangannya. Kita sembah Tuhan. Kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Saat badai bergelora
Haleluya. Haleluya, Wonderful Kid. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Yeah. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru percaya bahwasanya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Amin. Sudah jadi penyelesai. Puji Tuhan sudah Bapak. Moli Milo Mimi sudah jadi penyelesai, puji Tuhan. Mulai dari rumah dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Adik-adik yang terkasih, Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Engkau bisa menjadi penyelesai sekalipun engkau masih kecil. Dan mungkin lututmu masih kecil. Sebagai contoh misalnya tadinya mama harus urus. Tadinya mama harus menyelesaikan semua tempat tidur. Tapi engkau jadi penyelesai. Katakan amin. Amin. Itu dia. Nah sekarang Pak Guru mau beritahu firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, Pak Guru percaya engkau diberkati Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Taruh tangan kirinya dadanya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, katakanlah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini. Pada hari ini. Aku mau mendengarkan firman. Aku mau mendengarkan firman. Ini hatiku yang percaya. Ini hatiku yang percaya. Ini telingaku yang mendengar. Ini telingaku yang mendengar. Mataku yang memandang firman. Ini mataku yang memandang Di dalam firman. nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Wonderful Kid yang siap diberkati katakan Amin. tangan yang meriah buat dia. Yeah. Nah Wonderful Kid, Pak Guru masih membawakan firman Tuhan untuk mau menerima penyelesaian dari Tuhan. Nah Pak Guru baca dulu Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Wonderful Kid, Daud dia berseru kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha tinggi. Wow. Apa maksudnya Elyon? Yang maha tinggi, yang tidak bisa terhampiri. Bagaimana bisa menghampirinya? Lewat satu pribadi, namanya pribadi Yesus. Katakan amin. Itu dia Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bisa berseru kepada Allah kita. Allah yang maha tinggi, yang menyelesaikannya bagi Wonderful Kid. Yang mau berbuat baik, yang mau menolong kita, yang mau membantu kita. Katakan amin. Nah Wonderful Kid yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Pernah enggak Wonderful Kid, misalnya Wonderful Kid, contoh terlambat bayar uang sekolah. Karena pada waktu itu keadaan keuangan papa dan mamanya mungkin kurang begitu baik. Agak sederhana bukan? Nah pada suatu ketika Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Ada seorang orang tua datang ke rumah Pak Guru. Lalu dia katakan bahwasanya anaknya tidak bisa ujian. Diancam gak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah. Pak Guru bilang jangan takut. Jangan takut, anakmu pasti bisa ikut ujian. Lalu bagaimana, apa yang harus kulakukan? Pak Peter datang ke sekolahnya. Datang ke sekolahnya, lu tapi enggak dikasih, percayalah. Jumpai kepala sekolahnya. Katakan bahwasanya saya akan bayar uang sekolah anakku. Tapi izinkanlah anakku ujian. Tahukah engkau apa yang terjadi Wonderful Kid? Sepertinya bagi ibu itu masalahnya begitu besar. Dan memang itu cukup besar. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan yang maha tinggi. Kita tahu bahwasanya Tuhan
sanggup menolong. Apa mungkin itu bisa terjadi? Apa mungkin Tuhan bisa tolong? Ibu itu bertanya seperti itu. Bagaimana kalau enggak? Bagaimana kalau aku ditolak? Nah, dengarkan baik-baik. Ada hal kadangkala di dalam hidup ini. Suatu kali Pak Guru berangkat ke mall, hendak membeli keperluan-keperluan rumah tangganya Pak Guru bersama dengan istri. Nah, Pak Guru turunkan istrinya Pak Guru, lalu Pak Guru cari parkir. Sudah keliling-keliling, gak dapat tempat parkirnya. Pak Guru ingat pada waktu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gideon, dia berdoa. Sepertinya masalahnya sepele, tapi itu jadi masalah loh. Bahwasanya ketika dia masuk ke mall, selalu Tuhan sediakan 2 tempat parkir. Pak Guru mulai praktekkan itu. Dan Pak Guru berdoa, Tuhan tolonglah, aku butuh tempat parkir. Kalau aku keliling-keliling ini cukup merepotkan. Dan sekarang Pak Guru selalu mendapatkan itu. Asal berangkat ke mall, Tuhan aku mau masuk mall, mau belanja, aku butuh tempat parkir. Selalu ada saja 2, kadang lebih orang keluar pada saat yang bersamaan Pak Guru butuh masuk. Kadangkala kita mengatakan, apa mungkin itu bisa jadi ya? Kok kayaknya gak pernah terjadi deh seperti itu. Kok seperti itu sih permintaannya? Tahukah engkau pada waktu mamanya Yesus, Maria, ketika salam hai engkau yang memperoleh kasih karunia, kata malaikat Tuhan. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan melahirkan dan kau beri nama dia Yesus. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi ketika malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria dia melihat keberadaannya sehingga mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Malaikat melihat berbeda sehingga mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam hidup engkau, anak-anakku, tidak bisa masuk akal. Sulit untuk ditangkap. Tapi maukah engkau pada saat ini memandang kepada Allah yang maha tinggi? Tuhan yang maha tinggi menjangkau. Tuhan yang maha tinggi itu dia mau melakukan apa yang gak bisa engkau lakukan. Dia mau menjangkau sesuatu buat kita untuk menolong kita. Yang tadinya itu tidak mungkin bisa kita jangkau. Tapi Tuhan menjangkaukannya kepada kita. Tidak mungkin itu kita peroleh. Tapi Tuhan melakukannya untuk menolong kita. Sehingga kita memperolehnya. Sama seperti ibu yang tadi itu Pak Guru katakan. Dia datang, dia menangis. 4 bulan Pak Guru, Pak Peter, aku gak bisa bayar ruang anak sekolahku. Lalu kemudian ada satu orang anggota KKS-nya Pak Guru. Pak, apa yang harus kulakukan? Aku gak bisa ujian akhir semester. Kalau aku tidak bayar ruang sekolah, kamu butuh berapa? 400.000. Mari kita berdoa. Kita berseru kepada Allah kita. Gak mungkin Pak, betul menurutmu gak mungkin. Tapi jangan menyerah. Karena Alkitab katakan, adakah yang terlalu sukar bagi Tuhan? Lihat, Tuhan gak sukar bagimu untuk bayar 400.000 uang sekolahku. Gak sukar bagimu untuk memberkati mamaku memperoleh uang sekolah. Dan tahukah engkau apa yang terjadi? Yang anggota KKS Pak Guru, ada murid yang digerakkan Tuhan. Hei, nama anak itu adalah Elia. Elia, aku pernah hutang sama kamu 200.000. Lalu kemudian, kapan itu? Pokoknya aku ingat, Tuhan ingatkan temannya bayar.
Lalu kemudian ada familinya yang tidak pernah bersama dengan dia. Aku butuh kau datang ke rumah untuk nyuci. 1 minggu dia nyuci. Dan keluarganya itu memberikan 200.000. Dia bersaksi dengan Pak Guru. Dan semuanya dibayar. Tidak masuk akal. Tapi ketika Wonderful Kid, engkau percaya, engkau berseru kepada Allah yang dahsyat. Engkau berseru kepada Tuhan yang dahsyat. Allah yang maha tinggi. Maka dia melakukannya buat engkau. Nah sekarang Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Ada kekurangan Pak Guru, apa Tuhan masih mendengar aku? Suatu kali ada seorang pelihat, kalau di bahasa Indonesia ada seorang dukun yang dipanggil oleh raja yang merupakan musuhnya Israel untuk mengutuk raja ini. Untuk mengutuk orang Israel maksud Pak Guru. Tapi dengarkan baik-baik. Setiap dukun tadi dia hendak mengutuk Israel. Tuhan ubahkan menjadi berkat. Sehingga raja yang mengutus dia marah. Aku bilangkan kamu supaya kutuk, kenapa malah memberkati? Tahukah engkau, Alkitab menuliskan, Bilangan 23 ayat 21 Pak Guru baca. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Dan tidak ada kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka yang menyertai mereka. Dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, kepada Allah kita yang maha tinggi, iya ada kekurangan kita. Tapi setan tidak bisa melihat itu. Musuh-musuh tidak bisa melihat itu. Yang mereka lihat adalah apa? Sorak-sorai. Mereka cuma melihat ini anak kok mengucap syukur. Ini anak kok malah percaya. Ini anak kok malah bergirang. Ini anak kenapa dia percaya Tuhan pasti tolong. Kekurangan tidak lihat. Ada Tuhan kita yang menutupinya. Nah Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Dengarkan baik-baik. Pak Guru pernah cerita bukan bahwasanya pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan sanggup menolong kita karena Ia berkenan kepada kita. Katakan amin. Mungkin kau bertanya, Pak Guru, apakah Tuhan memperlambat kalau Dia menolong? Dengarkan baik-baik. Alkitab Pak Guru dan Alkitabmu mengatakan bahwasanya ketika Allah membenarkan Wonderful Kid, engkau yang adalah anak-anak pilihan Tuhan yang siang malam berseru kepadanya. Dengarkan baik-baik, siang malam berseru bisa menunjukkan siang malam berdoa. Menunjukkan bahwasanya dia mengandalkan Tuhan atas hidupnya. Dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah mengulur-ngulurkan waktu. Dia gak pernah mengulur-ngulurkan waktu. Dengarkan baik-baik. Hati Tuhan ada engkau di dalamnya. Ada Pak Guru di dalamnya. Tuhan begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan Wonderful Kid, akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya, setiap Wonderful Kid yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, adakah hati kita Wonderful Kid arahnya kepada Tuhan? Adakah Tuhan Yesus dalam hati kita? Adakah Tuhan Yesus kita andalkan? Kita percaya sepenuhnya. Masih ingat cerita Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka mau dibakar? Kalau dipanggang ikan enak, ini enggak. Mereka yang mau dipanggang nih.
mau dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan sampai 7 kali. Tahukah kau apa yang terjadi? Mereka mengatakan demikian. Raja, kami enggak mau menyembah patung. Kami hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus kami pasti tolong kami. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak tolong kami tetap menyembah Yesus. Dia yakin betul. Dan itu membuat Tuhan di sorga tidak tahan. Dia tidak tahan. Sehingga ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala itu, wow. Api hanya bisa membakar tali yang mengikat mereka. Tapi rambut mereka satu pun tidak ada yang berbau bakar. Dengarkan baik-baik. Pak Guru mau tutup. Dan mereka menjauhkan para Allah asing. Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Maukah engkau menjauhkan Allah-Allah asing? Apa itu Pak Guru? Engkau menjauhkan yang namanya ketakutan. Engkau menjauhkan semuanya kecemasan. Engkau menjauhkan yang namanya keputusasaan. Engkau menjauhkan semuanya kekhawatiran. Lalu mulai beribadah kepada Tuhan. Engkau menjauhkan semua namanya apa yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan. Sekarang beribadah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu sama Tuhan. Berseru kepada Allah yang maha tinggi. Apa yang kau dapat? Tuhan gak tahan untuk menolong kesukaranmu. Tutup matanya. Sekarang angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Mari berseru anakku, aku percaya padamu Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Saat ini mulai ikut-ikut Bapak berdoa. Katakan demikian, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Aku berseru kepada Allah yang maha Allah yang tinggi. menyelesaikannya bagiku. Allah yang menyelesaikannya bagiku. Pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Aku mau katakan. Aku mau katakan. Aku menjauhkan para Allah asing. Aku mau menjauhkan para Allah Dalam asing. hidupku. Dalam hidupku. Aku mau menjauhkan kekhawatiran. Aku mau menjauhkan Aku mau kekhawatiran. menjauhkan kecemasan. Aku mau menjauhkan kecemasan. Ketakutan. Ketakutan. Keputusasaan. Keputusasaan. Ketidakberdayaan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau beribadah kepada Aku Tuhan. mengarahkan pandanganku kepada Tuhanku. Aku mau mengarahkan pandanganku kepada Di dalam Tuhan. nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau tidak dapat menahan Engkau tidak dapat menahan hatimu. hatimu. Melihat pergumulanku. Lihat Di pergumulan. dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Aku Yesus. percaya pada Yesus. Aku percaya pada Yesus. Hatiku terpaut kepada Yesus. Hatiku terpaut pada Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku mau katakan. Aku mau katakan. Hidup yang kuhidupi sekarang. Hidup yang kuhidupi Bukannya sekarang. aku lagi. Bukannya aku Tetapi lagi. Yesus yang hidup. Tetapi Yesus yang Di hidup. dalam aku. Di dalam aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Karena aku Yesus. percaya. Karena aku percaya. Yesus Kristus. Yesus Tetap Kristus. sama. Tetap sama. Baik kemarin. Baik Maupun kemarin. hari ini. Maupun hari Sampai ini. selama-lamanya. Sampai selama. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kita yang percaya Yesus mau menolong buat kita. Katakan Amin. beri tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Tuhan Yesus memberkati.
Hey adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita ayat hafalan. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Kasih Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penghasaan diri. Hahaha. Luar biasa ya tadi firmannya Mimi Molly Milo. Iya adik-adik, luar biasa kan? Kalau gitu, karena semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kakak percaya sih. Kakak akan beri hadiah buat adik-adik Wonderful Kids. Oke, bantu ya Mimi Molly, Milo. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ini dia stiker love dari kakak. Yeay, semuanya sukacita mendapatkan hadiah dari kakak. Sukacita. Wah. Terima kasih adik-adik. Semuanya pada baik-baik banget deh hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mengudahi acara ibadah minggu ini, baiknya kita berdoa. Siapkan hatinya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba percaya Tuhan, adik-adik Wonderful Kids sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, lewat firman yang disampaikan oleh Bapak Guru, mereka dapat lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Dan hamba percaya juga Tuhan, mereka anak yang baik, yang cerdas juga Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik mereka Tuhan. Dan minggu depan lagi Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa like, komen juga boleh, share dan subscribe. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.